pribadi, Mr. Eko here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, kelas 10 IPA, yang tentunya Bapak sayangi karena Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Kita akan langsung ke slide berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran, jadi setelah menonton video ini, kalian bisa membedakan, memberikan contoh, dan memberikan ciri-ciri larutan elektrolit, non-elektrolit, dan juga baik elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nih, ini adalah salah satu contoh penerapan ya, biasanya di pedesaan dengan cara menangkap ikan menggunakan setruman ya. Nah, jadi ini sebenarnya juga kurang direkomendasikan karena ikan-ikan yang kecil pun juga ikut tertangkap. Nah, belum juga nanti kalau misalkan itu kan dirakit sendiri, ada beberapa kejadian kalau kalian lihat itu bisa terjadi konsleting yang akhirnya bisa berdampak pada orang yang menggunakan alat tersebut juga. Tapi itu adalah beberapa contoh penerapan Ananda ya. Bagaimana cara menerapkan secara tidak langsung larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Kita di semester 1 kemarin sudah belajar kalau larutan itu terdiri dua fase ya. Ada terlarut, itu disebut solut, dan juga ada pelarut, disebut sebagai solvent. Kemudian, dari larutan tersebut, ini yang akan kita bahas pada hari ini, ada larutan elektrolit dan ada larutan non-elektrolit. Kita akan bedakan apa itu elektrolit dan apa itu non-elektrolit. Kita ke slide berikutnya. Jadi, larutan elektrolit, kalau secara pengertiannya adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, jadi ketika kita disajikan oleh suatu pernyataan bahwa larutan yang dapat mengantarkan listrik, itu disebut sebagai larutan elektrolit. Kemudian, larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik, itu adalah larutan non-elektrolit. Jadi kebalikan dari larutan elektrolit. Nah, ini kalau berdasarkan pengertiannya ya. Jadi, ini adalah pengertian dari larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Kemudian, larutan elektrolit itu juga terbagi menjadi dua macam. Ada yang larutan elektrolit kuat dan ada larutan elektrolit lemah. Dari mana kita membedakannya? Kita lihat dari sifatnya dulu. Jadi kalau larutan elektrolit kuat, itu nilai alfanya 1. Ketika nilai alfanya sama dengan 1, berarti larutan itu terionisasi secara sempurna. Jadi di dalam larutan, dia mengalami ionisasi sempurna. Artinya antara pelarut dan terlarut itu sudah tercampur secara nyata. Secara sempurna ya. Kemudian kalau larutan elektrolit lemah, itu adalah larutan yang terionisasi sebagian. Berarti masih ada solut atau terlarutnya itu yang masih belum terlarut secara sempurna. Berbeda nilai alfanya kalau larutan elektrolit lemah itu nilainya di antara 0 sampai dengan 1. Jadi dia lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, ini secara sifatnya ya, perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kita lanjutkan. Kalau larutan non-elektrolit, dia tidak mengalami ionisasi karena dia tidak mengantarkan arus listrik. Makanya nilai alfanya juga sama dengan 0. Oke, itu kalau berdasarkan sifatnya ya Ananda. Tadi dibagi menjadi 3, ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah, dan juga ada non-elektrolit. Elektrolit kuat alfanya 1, elektrolit lemah alfanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, sedangkan non-elektrolit alfanya sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke contohnya nih. Kita masuk ke contoh elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu adalah senyawa dari asam kuat, itu termasuk elektrolit kuat. Saya punya singkatan nih supaya kalian mudah dalam mengingatnya. Itu celana kolor hijau baru sobek nomornya.
Celana itu adalah mewakili dari HCl, asam klorida. Kolor itu mewakili dari HClO4 atau asam perklorat. Ijonya mewakili Hi atau asam iodida. Kemudian baru itu mewakili HBr, asam bromida. Sobek mewakili H2SO4, asam sulfat. Dan nomornya itu mewakili dari HNO3 atau asam nitrat. Jadi pertama, yang masuk ke dalam contoh elektrolit kuat adalah golongan asam kuat. Next, kemudian yang termasuk ke dalam elektrolit kuat adalah golongan basa. Basa kuat ya tentunya. Ada NaOH, natrium hidroksida, ada KOH, kalium hidroksida, ada LiOH, litium hidroksida, dan ada CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Kemudian ada satu jenis lagi, satu golongan lagi yang termasuk elektrolit kuat, yaitu dari golongan garam kuat. Kenapa disebut garam kuat? Karena dia terbentuk dari asam kuat ditambah dengan basa kuat. Contohnya adalah NaCl, natrium klorida, KCl, kalium klorida, LiNO3, litium nitrat, dan K2SO4 itu kalium sulfat. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi basa kuat, garam kuat ini adalah beberapa contoh yang bisa kita sajikan. Kalian juga bisa mencari nih basa kuat dan garam kuat yang lainnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh elektrolit kuat. Ketika kalian diminta untuk menyebutkan contoh elektrolit kuat, kalian bisa menyebutkan dari beberapa contoh yang sudah disajikan. Kemudian, kita lanjutkan ke contoh elektrolit lemah. Cara mudah ingatnya, kalau tadi elektrolit kuat itu semuanya berasal dari asam kuat, basa kuat, garam kuat ya. Kalau elektrolit lemah, tentunya kebalikannya. Dia berasal dari asam lemah, contohnya HCN, asam cyanida, CH3COOH, asam asetat atau asam cuka, HF, asam klorida, H2S, asam sulfida. Kemudian basa lemah, misalkan amonium hidroksida. Kemudian juga garam lemah, misalkan NH4F, amonium fluorida, NH4 2 kali S, amonium sulfida, AlOH 3 kali, ini bukan ya? Iya, ini maksudnya ini basa ya harusnya ya, aluminium hidroksida, FeOH 3 kali ferum hidroksida, ini adalah contoh basa. Ini kurang tepat menempatkan di sini, harusnya ini adalah basa lemah. Kemudian yang terakhir, contoh non-elektrolit. Nah, karena ini lebih bervariatif, karena dia yang tidak mengantarkan listrik, artinya alfanya sama dengan 0. Contohnya itu ada H2O, air ya, water. C2H5OH itu adalah etanol atau biasa kita sebut alkohol. Kemudian CONH2 2 kali urea dan C6H12O6 adalah glukosa. Jadi gula, kemudian alkohol, kemudian urea, air, itu apabila kita cek apakah dia mengantarkan listrik, itu dia tidak akan mengantarkan listrik. Nah, ini adalah beberapa contoh dari senyawa atau zat yang di kehidupan sehari-hari merupakan contoh non-elektrolit. Baik, sekarang kita ke tahap yang terakhir, kita akan membahas ciri-cirinya. Nah, jadi bagaimana ciri-ciri elektrolit kuat? Yang pertama, nanti ketika kita lakukan praktikum, itu ketika kita colokkan elektrodanya, kita masukkan ke dalam larutan, ketika kita sudah siapkan bohlam, lampu, kita masukkan, dia akan menimbulkan nyala terang pada lampu. Yang kedua, gelembung gas itu akan keluar banyak. Dan yang ketiga, nilai alfanya sama dengan 1. Itu adalah ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Nah, ini adalah simulasi ya, simulasi dari contoh ketika kita menguji larutan elektrolit kuat. Nah, jadi nyala lampunya terang, timbul gelembung gas, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau ciri-ciri elektrolit lemah? Yang pertama, lampu menyala redup, atau bisa saja nggak menyala, karena saking lemahnya bisa juga nanti lampunya itu tidak menyala. Kemudian gelembung gas sedikit. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi, walaupun nanti misalkan nyala lampunya itu tidak menyala saking lemahnya, tapi ketika keluar gelembung gas sedikit, itu artinya dia elektrolit lemah.
Nah, nilai alfanya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ini adalah simulasinya. Nyala lampunya itu redup, kemudian gelembung gasnya sedikit. Ya, terjadi gelembung gas sedikit. Yang terakhir, ciri non-elektrolit. Yang pertama, lampu tidak menyala. Bagaimana menyala ya? Karena dia tidak menghantarkan listrik. Kemudian yang kedua, tidak ada gelembung. Dan yang ketiga, nilai alfanya sama dengan 0. Nah, ini ya. Kita ubah ya di sini. Nilai alfanya sama dengan 0. Kita ganti. Alfa ini sama dengan 0. Oke, nilai alfanya sama dengan 0. Dan ini adalah contohnya. Ini lampunya tidak menyala dan ini gelembungnya tidak terjadi, makanya dia bergerak statis, diam ya, artinya tidak terjadi gelembung. Nah, ini adalah contoh ciri-ciri dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit.